Hi everyone, kenalin nama aku Patsy. Hai dan kenalin nama aku Verina dan welcome to our channel Binge Haseo, which kita akan membahas video seputar pop culture di East Asia. 경찰은 과거 피해자와 배달일을 함께했던 도모 씨를 용의자로 특정하고 검거에 총력을 기울이고 있습니다. 어떤 진실은 단 한순간에 내 삶을 폐허로 만들어. 그 진실이 밝혀지는 순간이 언젠간 다가올 거라는 걸 알지만 그날을 하루만 더 뒤로 미룰 수만 있다면 왠지 저기로 한번 들어가면 다시 못 나올 것 같아. Sebelum kita masuk reviewnya, aku bakal ceritain dulu tentang Flower of Evil. Jadi, Flower of Evil itu judul versi Inggrisnya. Kalau Koreanya itu adalah Ak Ki-kut. Jadi, director dari Flower of Evil ini adalah Kim Chol-gyu. Lalu writernya nama Hyo Jong-hee. Untuk plotnya, Cha Ji-won yang dimainkan oleh Moon Jae-won adalah seorang detektif dan dia itu married to Baek Hee-sung atau Do Hyun-soo yang dimainkan oleh Lee Jun-gi. Mereka memiliki kayak family and they have a daughter. Jadi setelah sekian lama menikah, Baek Hee-sung ini ternyata menyimpan sebuah rahasia dari istrinya dan istrinya barusan mengetahui ini di saat menemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan Do Hyun-soo atau Baek Hee-sung ini. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja to the review. First, I want to review about Do Hyun-soo atau the fake Baek Hee-sung gitu. Jadi karakter dia emang kayak I think sekarang emang lagi ngetrend karakter-karakter antisosial dan Baek Hee-sung itu juga salah satu karakter ini gitu. Tapi karakter Do Hyun-soo ini menurut aku dari awal udah kelihatan kalau he has heart gitu. Jadi dia bukan not a purely psychopath, dia bukan sociopath gitu, kayak dia cuma di assume as a sociopath. Okay, actually I cannot say about it. Aku nggak bisa bilang soal itu again, kayak it's a mental health issue and I don't have the expertise about it. Kayak jadi I'm just talking like character wise, kayak psychopath, kayak waktu kita nonton psychopathnya dia like di this movie itu beda sama yang kayak kita nonton kayak Hannibal Lecter gitu. Setuju banget sih. Kalau menurut aku, karakter dari Do Hyun-soo ini yang psychopath ini sebenarnya kebantu banget dengan facial feature-nya dari Lee Jun-gi. Lee Jun-gi tuh punya matanya tuh kayak very slanted, kayak sipit banget, terus kayak memperlihatkan dia tuh evil banget. Padahal sebenarnya mungkin dia tuh ada hati di dalamnya tuh kayak masih ada perasaan gitu. So it's kind of make him look like a psychopath. Menurut aku kayak Lee Jung Ki itu emang yang selalu jago banget main those great characters gitu. Jadi nggak cuma di karakter yang ini doang di Flower of Evil, tapi dia juga sebelumnya di Lawless Lawyer, terus waktu dia di Scarlet Heart tuh juga menurut aku karakter yang sangat abu-abu. But I think it's only character yang emang kayak Lee Jung Ki bisa main gitu. Iya, benar banget. And he always have this kind of character tuh kayak selalu yang two-faced gitu loh, yang kayak personality-nya itu dari yang cool terus kayak soft-hearted, kayak tsundere banget gak sih? Tapi emang sih, Jung Ki itu although like I don't think he's like the greatest actor, he always choose roles yang emang cuma dia doang yang bisa mainin. I don't think like any other actor can play his current roles yang sekarang gitu. So, kita lanjut ke karakter Cha Ji-won. Jadi Cha Ji-won yang diperankan oleh Moon Jae-won ini, kalau menurutku sih I feel bad tuh. Iya sih, tapi menurut aku kayak ya obviously dalam posisi ini emang dia posisi yang kayak very hard gitu. Tapi personally aku merasa aku suka dengan how she handle the issue, kayak dia nggak kebawa emosi gitu atau langsung decide okay, everything is a lie and everything gitu. Tapi dia use skill dia sebagai seorang detektif buat nyari gitu, and it show like a really apa ya, not really sih, tapi kayak an intelligent character gitu yang match dengan intelligence-nya Hyun-soo gitu. So I think like Cha Ji-won ini emang kayak just under this different spectrum lah dari Hyun-soo, tapi kayak equal gitu buat aku. Tapi kalau dari pengalamanku nonton Moon Jae-won benernya kali ini menurutku they have a very good chemistry ya memang. Tapi kayak penyampaiannya di awal-awal tuh menurutku kurang wow gitu, kayak apalagi waktu mereka punya scene flashback
I think tuh too forceful, kayak dia flirtnya itu I don't know ya kalau itu, cuma kayak I think it is too forced, seakan-akan kayak too flirty. Kalau ya I think if that's not actingnya dari Moon Chae-won ya, I think it's just the writing itself yang which is go to our next review gitu. Menurut aku writingnya ini kayak so far I feel like it's a bit predictable sih. It's just that the beauty of the movie itself, the drama itself itu berada di gimana caranya kayak directornya tuh mainin momennya gitu. Tapi kayak the writing itself and the plot so far I feel is still a bit predictable. Dan aku nggak tahu gitu, misalnya kalau nanti ini kan kita lagi kayak halfway review gitu, nggak tahu nanti kalau misalnya udah episode 13 udah ada bomnya gitu, kan nggak tahu gitu. Tapi so far this is what we thought gitu. Bener banget sih, kayak menurut aku kali ini dramanya itu plotnya a bit too obvious, kayak you can smell, you can see, kayak next move-nya itu bakal yang kayak not get caught gitu loh, kayak you know lah, that kind of yang cuma nge-thrill, cuma kasih spoiler bakal ketahuan tapi akhirnya nggak ketahuan. Cuma aku sukanya perlahan, pace-nya itu semakin lama oke lah, kayak mereka punya banyak masalah, mereka satu-satu dikeluarkan terlebih dahulunya itu kayak oke sih, kayak nggak kecepatan dan nggak kelamaan. Jadi I think itu yang membuat drama ini enjoyable so far. Ya, dan satu lagi dari plotnya ya, kalau misalnya disambungin sama relationnya, I think ini cool banget sih, kayak you know, this kind of relation, you have a family that lies to you for more than 10 years I think. Kayak ini nggak bener banget sih kalau menurut aku. Apalagi dia tuh saling membohongi dan dia simpan agony, terus kayak dia tuh malah saling ngetes satu sama lain, which is it's not good, it is toxic. Actually I have to disagree with that. Menurut aku karakternya Jungki ini walaupun dia psikopat dan emang bohong, which is ya again it's not healthy gitu, tapi I can see gimana dia treat karakternya Moon Chae-won ini kayak actually he treat her well gitu. Dan sedangkan aku merasa ada beberapa banyak karakter male-leadnya K-drama itu yang kayak kadang-kadang agak masih kasar treatnya gitu, but yeah, I don't know, just I think my standard just so low. Itu satu. Dan again dari Moon Chae-wonnya sendiri juga karakter dia aku suka gitu, gimana dia nggak langsung curiga, nggak langsung nuduh, tapi dia mau cari tahu dulu. I think it's something yang banyak orang miss gitu, kayak kita harus cari tahu dulu, jangan langsung assume gitu. Ya, I think memang mereka secara trust ya, they have trust on each other. Tapi mereka kesalahannya itu they lie. Yeah, but that makes a drama. Ya kalau nggak ada drama sih. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke bagian teori atau prediction untuk episode setelah episode 8. Buat kalian yang belum nonton sampai episode 8, kalian mungkin bisa skip bagian ini karena ini bagian kita bakal banyak banget keluarin spoiler di bagian ini. Jadi buat kalian yang udah nonton sampai episode 8, kalian pasti kayak tanya-tanya gitu loh, yang kecelakaan kan Do Hyun Soo-nya, kenapa Bae Hee Sung yang bisa jadi koma gitu. Nah, kalau menurut kita, Bae Hee Sung itu sebenarnya dikomain sama papa mamanya, dia itu bukan karena kecelakaan atau kenapa, tapi dia emang dibuat dalam keadaan seperti itu gitu. Ya bener-bener, dan kayaknya kalau dari prediksi kita ya, kayaknya Bae Hee Sung ini kan dulunya punya histori jadi anak yang berpendidikan, kayak menang banyak banget kan, penghargaannya banyak banget kan. I think dia waktu kayak udah dewasa itu, dia kind of rebel from his parents. Menurut aku parentsnya ini pengen nyetop Bae Hee Sung untuk melakukan sesuatu, dan mungkin secara sengaja dikomain, atau mungkin karena mereka aslinya nggak mau komain, tapi kayak mereka ingin nyetop melakukan sesuatu dan endingnya koma gitu. For our second theory, kita mau ngomongin siapa aja sih yang involved ke murder yang dulu-dulu itu gitu loh, yang kayak dari 15 sampai 20 tahun yang lalu kan, itu kayak murdernya kan banyak gitu, itu yang involved siapa aja. Jadi dari prediksi kita berdua, we think yang serial killer ini nggak cuma Do Min Suk yang jadi suspek utamanya, ataupun Do Hyun Soo yang nggak jelas sebenarnya suspek atau enggak. Bahkan menurut aku Do Hyun Soo itu nggak bakal berani bunuh orang loh, menurut aku kayak he's a sociopath probably, tapi dia nggak bakal berani dibunuh, itu udah fix sih. Menurut aku tuh dari awal, I think sejak waktu dia nahan Mujin tuh udah kelihatan banget dia tuh nggak mungkin berani bunuh orang menurut aku.
Bener banget, maka dari itu kayak kita mikir kayaknya nggak cuma Do Min Seok aja yang jadi suspek, tapi ada 2 orang lagi yang kemungkinan besar itu involved dari criminals ini. Apalagi serial murder yang terakhir tuh yang ketujuh kan Chung Mi-soo ini nggak ketemu mayatnya. Nah ini kemungkinan bukan hasil dari murder oleh suspek kriminal yang sebelumnya. Jadi yang pertama kita suspek Haek Man-woo atau papanya Baek Hee-sung. Kenapa? Pertama karena papanya Baek Hee-sung ini kayak waktu pertama kali ketemu Do Yoon-soo itu seakan-akan dia tuh kayak sudah pernah tahu gitu loh Do Yoon-soo dan gak kaget. Itu aneh banget pertama. Dan lagi yang paling aneh itu kan yang terakhir nih, yang 7 serial murder yang terakhir Chung Mi-suk itu kan gak ketemu badannya. Iya, apalagi kalau kalian ingat-ingat ya, Jo Min-suk ini dia itu sebelum dibunuh atau sebelum diculik, dia itu sebenarnya mau pergi ke rumah sakit buat mengunjungi suaminya gitu. Dan kalian tentu aja yang di rumah sakit kerjanya siapa? Ya papanya Baek Hee-sung ini, dia kan ketua rumah sakit. Tapi kita nggak tahu ke rumah sakit mana, bisa aja kan. For our second suspect, ini mungkin nggak, kita suspeknya belum, buktinya belum sebanyak kayak papanya Baek Hee-sung. Tapi orang ini menurut aku dia cukup ada indikasinya, apalagi di 2 episode terakhir ini. Nah, orang ini adalah papanya Kim Woo-jin. Mungkin buat kalian ada beberapa yang kayak mikir, apa sih kok bisa gitu. Nah, jadi ada beberapa reason. First reason, kayak kalau kalian ingat di waktu videonya Do Hyun-soo waktu masih kecil yang dia tes itu, Do Hyun-soo itu sempat bilang kalau dia itu mau bunuh anjingnya itu gara-gara itu anjingnya Mr. Kim. Nah, Mr. Kim tuh siapa? Kalau aku sih assume-nya tuh papanya Kim Woo-jin. Soalnya kan Kim Woo-jin sama Do Hyun-soo dulu tuh teman masa kecil. Cuma waktu mereka SMA setelah pembunuhannya itu mengarah ke Do Min-suk, jadinya kayak mereka udah nggak temenan lagi gitu. Terus yang cukup memperkuat dari teori ini karena Kim Woo-jin ini kan orang pertama yang mengupload cerita tentang serial killer ini yang padahal udah 18 tahun kan. Tapi kayak dia upload waktu 2011 kalau nggak salah. Jadi ini kan terus tambah lama tuh kayak dia mau upload lagi kan untuk tahun-tahun yang kayak baru-baru ini, dan dia ketahuan kan ternyata. Nah ini membuat kita kayak semakin positif, ada kemungkinan papanya Kim Woo-jin ini juga info. Bisa jadi si Kim Woo-jin ini mau menutupi yang dilakukan papanya, atau yang kedua dia tuh mau mencari the truth behind the serial killer. Iya, dan berarti itu show kayak emang Kim Woo-jin ini emang have strong relation gitu ke murder case ini. Karena ya, dan again gitu, karena dari awal emang artikelnya gitu waktu dibacain kelihatan banget kalau misalnya Kim Woo-jin ini udah ada bias, which is dia sebagai jurnalis, dia kelihatan banget lah value dia sebagai jurnalis, dia tuh pingin banget find the truth but nothing but the truth gitu loh. Tapi sedangkan dari artikel tuh udah kelihatan banget bias, karena sampai sekarang ya kayak dari perspektif aku, kita tuh belum ketemu buktinya. Apa sih buktinya Do Min-suk ini kenapa bisa dituduh gitu loh. Kalau buat aku ya, I think mungkin Do Min-suk itu memang serial killer, tapi ceritanya tuh semakin tersebar luas karena ada eyewitness-nya. Maka dari itu kayak dia akhirnya terekspos, tapi bukan di kesalahannya dia yang seharusnya, cuma ya akhirnya dia mendapatkan pelajaran dari apa yang dia lakukan sebelum-sebelumnya. Aku agree sih sama Patsy kalau emang kasus pembunuhan yang 6 orang itu dengan Jo Min-suk adalah 2 pembunuhan yang berbeda. Tapi menurut aku, Do Min-suk itu nggak ke-involve sama sekali di kedua kasus ini gitu. Karena menurut aku, Do Min-suk itu hanyalah seseorang yang mungkin kayak secluded, terus agak judes mungkin orangnya gitu. Jadi kayak people see him in wrong perception gitu. Dan itu emang kelihatan gitu waktu Do Hyun-soo bilang, aku nggak tahu loh kalau misalnya papa aku serial killer, sampai dia nonton berita juga gitu, dia taunya sama kayak orang lain. Berarti di rumah dia nggak menunjukkan indikasi-indikasi itu. Dan ini teori aku lagi ya, si pembunuh ini mungkin dengan sengaja mengarahkan semuanya itu emang kepada Do Min-suk, biar waktu kasus ini terbuka langsung nuduhnya itu Do Min-suk, padahal bukan. Kayak misalnya minjem mobil atau minta si Do Min-suk ini bantuin bikin trap-trap gitu.
Dan tuduhan aku ini memperkuat teori aku yang menuduh keluarga Kim Woo Jin yang terlibat pada salah satu kasus pembunuhan ini gitu. Bisa aja dia kan kayak karena dulu temenan gitu, jadi gampang minta tolongnya. Tapi sebenarnya mungkin yang membuat ini semakin kayak apa ya, ada dua opini ini, karena kayak menurutku ada satu scene dimana, nggak satu scene tapi banyak scene dimana Do Yoon Soo ini atau Baek Hee Sung ini selalu flashback ke masa lalunya. Mungkin aja Do Yoon Soo ini setiap kadang tuh kayak terbayang Do Yoon Soo itu karena keingetan papanya itu yang psikopat, atau mungkin aja dia tuh kedua tuh yang ini yang Verina bilang kayak sebenarnya tuh dia kaget, makanya kaget ini membuat dia tuh kayak merasa papanya ini psikopat sejahat itu. Mungkin aja sih. Nah, jadi itu adalah teori-teori dari kita dan prediksi-prediksi. Apakah benar atau enggak, ya kita lihat aja gitu. Oke, sampai sini dulu ya video pertama kita. Gak usah banyak-banyak spoiler lah ya. Kan kalian juga bisa menikmati sendiri nanti dramanya gimana supaya semakin seru. And don't forget to subscribe and like. Yang kita bakal ada video-video kedepannya yang semakin seru dengan konten-konten yang berbeda juga. Thank you, bye-bye! See you!